banyak tempat-tempat aborsi di Indonesia loh jemaah. Banyak sekali. Puluhan ribu itu bayi-bayi diaborsi. Itu musibah di agama. Bayangkan ya. Dia sudah berzina. Kemudian dia bunuh itu anak. Lalu yang lebih musibah lagi. Merasa tidak apa-apa. Karena dia pikir kalau lahir sampai jadi anak Ustaz. Kan jadi anak zina Ustaz. Asal gak ada anak zina. Sehingga dia merasa nama baik dia tidak tercemar. Bagaimana kalau dia sampai punya anak zina tanpa suami? Kan jadi omongan masyarakat. Jadi benar-benar ini musibah di agama. Nabi berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau itu kalau kena musibah, beliau memuji Allah 3 kali. Dia mengatakan alhamdulillah idlam takun fi din. Alhamdulillah musibahnya bukan menimpa agamaku. Yang kedua, wa idlam takun akbar min. Alhamdulillah musibahnya enggak lebih besar dari ini. Karena musibah itu bisa lebih besar dari ini. Contoh ada orang umpamanya tabrakan kakinya patah. Diamputasi dia. Seharusnya dia memuji Allah juga. Alhamdulillah cuma 1 yang dipotong. Enggak 2. Di situ seharusnya dia memuji Allah Azza wa Jalla. Dan Umar mengatakan alhamdulillah musibah itu tidak lebih besar dari ini. Wa idh ulhimtu sabra 'alaiha. Dan alhamdulillah aku bisa sabar. Karena ada orang kena musibah dunia lalu kena agamanya. Bagaimana? Karena dia nggak bersabar. Dia nyalahkan Allah. Dia mengatakan, ya Allah kok iso ya Allah. Aku iki akeh sedekah padahal. Aku ini banyak bantu orang. Aku ini sering baca Quran. Kok dikasih musibah ini? Ini sudah kena dunianya plus agamanya. Maka tadi kita minta ya Allah berikan keyakinan. Yang dengannya jadi ringan menghadapi musibah itu. Rasulullah SAW berdoa. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah itu menimpa agama kami. Ahibati fillah. Qarun. Siapa yang tidak kenal dengan Qarun? Qarun itu sudah dikasih nasihat. Nih kalau bicara agama, Qarun ini orang kaya raya. Yang mungkin orang sekarang gak ada yang menyaingi Qarun. Sekarang itu kalau orang mungkin naik mobil ya, harganya puluhan M, mungkin ratusan M, mungkin punya pesawat. Qarun itu kekayaannya dipamerkan di jalan. Kuda-kuda dia ya berlapis emas semua. Yang namanya dayang-dayangnya dia. Itu 300 orang berjalan. Orang kalau ngelihat Qarun, puji enak Qarun ini. Benar-benar mereka melihat Qarun itu tergoda. Mereka ingin seperti Qarun. Qarun dikasih nasihat. Dikatakan kepada dia, wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Dengan apa yang Allah berikan kepadamu, carilah akhirat. Engkau jadi orang kaya, cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa engkau hidup di dunia. Artinya namanya orang hidup di dunia itu butuh biaya. Jangan kemudian engkau akhirat terus menelantarkan keluarganya, menelantarkan istrinya, anaknya enggak. Jangan. Dikasih nasihat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ada bagian kita di dunia. Kita mau hidup berapa tahun jamaah di dunia? Ya anggap 70 tahun. Butuh berapa sih dalam 70 tahun kita uang jamaah? Kalau dalam setahun kita butuh 1 M, berarti 70 tahun butuh berapa? 70 M. Makanya pernah dengar orang kaya yang katanya ini Ustaz, orang ini Ustaz, hartanya gak habis buat 7 turunan, 7 tanjakan, 7 belokan. Itu ndantek Ustaz. Ada orang yang seperti itu. Artinya buat dia sendiri hanya butuh tadi 70 tahun dia butuh. Artinya untuk jangan berpikir dunia aja gitu loh. Sudah engkau bagianmu di dunia silahkan, tapi sisanya buat akhirat. Itu yang disampaikan oleh orang-orang kepada
Qarun, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Supaya orang berduit ini saya tahu yang ngasih harta tuh Allah. Jangan pernah berpikir, oh saya cerdas Ustaz. Saya cerdas, saya sekolah di sini. Saya semua dikerjakan dengan perhitungan yang matang. Enggak, Allah yang ngasih. Allah yang ngasih. Maka jangan pernah kita itu berbangga dengan kecerdasan kita. Berbangga dengan usaha kita, enggak ada. Banyak orang yang lebih cerdas dari kita. Tapi rezekinya biasa-biasa aja. Kadang-kala profesor ahli ekonomi itu sama mahasiswa yang enggak lulus, sugihan mahasiswa ya. Padahal dia kalau secara kecerdasan lebih cerdas profesornya. Karena memang rezeki itu Allah sudah takar. Allah yang ngasih. Maka dikatakan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Sehingga kita semua ketika mendapatkan kebaikan, iling sama siapa? Allah loh yang ngasih. Bukan kecerdasan kita. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya ini jangan berbuat dosa. Wis dikasih rizki, dikasih sehat, dikasih waktu luang, dikasih fasilitas. Digunakan untuk berbuat dosa. Lupa kalau yang ngasih itu Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah itu enggak suka dengan orang-orang yang berbuat dosa. Dengan yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Ahibati fillah. Kata dia, aku ini dikasih seperti ini karena ana. Maka hati-hati. Ketika engkau mendapatkan nikmat, katakan hadza min fadli rabbi. Bayangkan ceritanya nih. Ceritanya Qarun sama ceritanya Nabi Sulaiman. Sama dikasih kekuatan. Cuma Nabi Sulaiman lebih daripada Qarun. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Ketika melihat singgasana Balqis itu tahu-tahu ada di hadapannya. Beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Ketika mendengar semut berbicara, dia mengatakan ini karunia dari Tuhanku. Semua dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza min fadli rabbi. Hafalkan itu jangan. Sehingga lisan kita kalau ada orang ngomong macam-macam ini itu hadza min fadli rabbi. Ini dari Allah semuanya. Karunia Allah bukan karena saya, bukan karena keluarga saya sama sekali, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Terus apa yang terjadi sama Qarun? Ya sudah kita tahu. Fakhasafna bihi wa bidaril ard. Rumah dan hartanya tenggelam jemaah. Ditelan oleh bumi. Barakallahu fikum. Kemudian jemaah kalau musibah itu adalah kesyirikan. Kalau kita lihat dosa. Dosa ini kan bertingkat-tingkat. Dan dosa yang paling tinggi dan paling besar itu dosa syirik. Nggak akan diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hajj ayat 31? Allah mengatakan hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. Mereka adalah orang-orang yang hunafa, yang lurus jalannya. Dia meninggalkan kesyirikan, dia bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu kata Allah, "Wa man yusyrik billah." Barang siapa yang melakukan kesyirikan, faka'annama kharra minas sama, seakan-akan dia terjatuh dari tempat yang tinggi, dari langit. Dia jatuh tersungkur dari langit. Fatakhtafuhut tayr, lalu disambar sama burung. Bayangin ya, antum kalau jatuh kemudian disambar sama burung, au tahwi bihri fi makanin sahiq, atau dibawa sama angin di tempat yang jauh sekali. Jadi orang kalau jatuh dari lantai 11, kira-kira jadi apa jemaah? Itu seperti itu orang yang melakukan kesyirikan. Dia seakan-akan jatuh dari tempat yang tinggi sekali. Kemudian dibawa oleh burung atau dibawa oleh angin. Ahibati fillah. Di surat Az-Zumar ayat 47. Allah menceritakan tentang orang yang kena musibah di agamanya. Kata Allah,
Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an. Andai kata orang-orang yang zalim itu, ya pelaku kesyirikan, orang-orang yang kafir itu memiliki bumi ini semuanya. Sekarang orang paling kaya sedunia ini punya berapa persen bumi, jemaah? Punya berapa persen? Seperempatnya? Nggak nyampe, jemaah. Sak tetes. 1%-nya mungkin, jemaah. 1%-nya bumi ini gede loh, jemaah. Nah, ini kalau orang itu memiliki bumi semuanya milik dia, wa mithlahu ma'ahu. Dan satu lagi, berarti dua, dia punya bumi seisinya, dikasih lagi satu lagi seisinya. Laftadau bihi min su'il adzab yaumil qiyamah. Dia ingin menebus dirinya dengan semua itu agar tidak disiksa pada hari kiamat. Tapi bisa, nggak diterima, jemaah. Nggak ada gunanya. Itu kalau musibah terkena di agama. Maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang bisa memahami kenapa kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Beribadah kepada aku. Maka siapapun yang jadi abdi negara umpamanya, ingat engkau adalah abdinya Allah. Kita ini hambanya Allah Azza wa Jalla. Kedua kaki kita siapa yang ngasih? Allah Azza wa Jalla. Kedua tangan kita Allah yang ngasih. Kedua mata Allah yang mengasih. Maka kata Allah, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku nggak perlu manusia itu ngasih rizki sama aku. Bekerja keras, memberikan sesajian kepada Allah. Ma urid. Wa ma uridu an yut'imun. Aku juga nggak butuh mereka kasih makan sama aku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang maha memberikan rizki dan Allah maha kuat dan maha perkasa. Jadi kita ketika beribadah sejatinya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita sedang berbuat baik kepada diri kita, jemaah. Maka berusaha kita untuk belajar agama kita. Apa sih yang Allah inginkan dari kita? Kita jadi tahu. Oh, Allah itu mau dari aku 1, 2, 3, 4. Oh, ini dilarang, aku nggak boleh melakukan ini dan itu. Kalau kita nggak belajar, kita nggak akan tahu. Makanya dalam beragama itu al-ilmu qablal qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum ngomong dan sebelum beramal. Maka mudah-mudahan majelis kita ini menjadi awal majelis ya. Sehingga ke depan kita termotivasi untuk terus belajar ilmu ini. Sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena di antara tanda cinta Allah kepada hambanya bukan berlimpahnya harta, bukan. Kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, kata Nabi SAW, Allah bikin orang itu faham agama. Yufaqihu fiddin. Jadi kalau antum semangat, tertarik belajar ilmu, mudah-mudahan itu tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat Ana sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Ana persilahkan. Langsung aja apa? Langsung, ya apa ceritanya? Maksudnya itu mic-nya di situ aja. Monggo kalau ada yang tanya, mic-nya cuma satu soalnya itu. Mas Sony, biasanya ada pertanyaan banyak biasanya. Bahkan mau saya. Ini Enggak kasih mic-nya. Nah, mau dibawa sama ini ya? Ada. Oh, ada. Oh, no mic-nya jemaah. Itu yang tanya di sini. Sony. Masalah di luar tema boleh Ustaz. Siap. Mengenai Ustaz, orang yang duduk menunggu sholat berikutnya fardu, ya itu kan
Berarti beliau sholat di masjid ya Ustadz ya menunggu. Padahal di hadis yang lain ada sebaik-baiknya sholat sunnah adalah sholat sunnah di rumah. Sedangkan kalau di Indonesia kalau dia sholat qobliyah sunnah di rumah maka dia tidak bisa mendapatkan duduk menunggu sholat fardu. Itu yang afdol gimana Ustadz? Nah, iya ini berkaitan dengan sholat jamaah ya. Ini pertanyaannya kelas kakap jamaah. Jadi ada orang yang bertanya biasanya boleh apa tidak. Tapi ada orang yang tanya mana yang lebih afdol. Itu sudah kelas kakap. Karena dia sudah berpikir bagaimana mendapatkan yang lebih banyak pahala. Kalau kemarin dia bertanya bagaimana saya dapat pahala. Kalau sekarang bagaimana dapat yang lebih banyak dan lebih besar pahalanya. Iya. Jadi memang ilmu tentang at-tafadul bainal a'mal. Mana amalan yang lebih utama itu ilmu yang agung sekali ya untuk dipelajarin. Sehingga kita bisa melakukan amalan yang sedikit tapi pahalanya banyak gitu seperti itu. Seperti orang yang tadi ditanyakan sholat sunnah. Kata Nabi SAW, khairu salatir rajul fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat seseorang itu di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat fardu di masjid. Tapi bagaimana kalau tadi dikatakan kita mau sholat sunnah di rumah, tapi akan kehilangan duduk menunggu sholat. Wallahu a'lam bishawab. Yang Nabi SAW ar-ribat, yang menyebutkan ribat. Ribat itu seperti menjaga di perbatasan musuh ya. Itu manin tadhara salah ba'da salah. Yang menunggu sholat setelah sholat. Jadi kita sholat maghrib dulu di masjid umpamanya. Kemudian kita duduk di masjid sampai sholat isya. Itu yang memiliki keutamaan yang agung. Jadi memang dia duduknya itu menunggu sholat berikutnya. Adapun kalau bicara qobliyah, boleh jadi kita, ya kalau mau maghrib kita atau zuhur, kita sholat di rumah, baru kita berangkat ke masjid. Tapi sebagian masjid itu memang waktu antara adzan dan qomat itu pendek sekali. Mana yang lebih utama? Kalau seperti itu anak rasa kalau memang kita harus sholat di rumah, sholat kalau masih bisa ya. Karena ada kondisi, Ustadz, kalau anak sholat sunnah di rumah, anak kehilangan shaf pertama, bahkan mungkin kehilangan takbiratul ihram. Ada kondisi seperti itu. Mana yang lebih dipilih? Ke masjid. Berangkat ke masjid. Sehingga dia dapat takbiratul ihram dan tetap dapat qobliyah. Qobliyahnya dia dapat, kemudian kalau tadi ada fase nunggu, kemudian juga mungkin dia dapat doa antara adzan dan qomat, lalu dia dapat shaf pertama, jadi ada banyak fadilah gitu loh. Dibandingkan hanya satu fadilah yang tadi berkaitan dengan sholat sunnah di rumah. Kemudian kalau bicara fadilah tempat, ada fadilah tempat, ada fadilah ibadah itu sendiri. Maka yang lebih diutamakan adalah fadilah ibadah itu. Contohnya, ini dicontohkan tentang orang sholat. Anak ini kalau iktikaf di Masjidil Haram Ustaz, nggak khusyuk Ustaz. Kebanyakan orang Ustaz. Jadi benar-benar umpamanya dia mengatakan, anak kayaknya mau iktikaf di Masjid Nabawi aja. Secara pahala kan lebih afdol mana? Secara tempat. Masjidil Haram. Di sana 100.000 gitu loh. Di Madinah cuma 1.000. Tapi kalau dia lebih khusyuk, maka fadilah kekhusyuan dia untuk sholat dia itu lebih utama gitu loh. Kekhusyuan itu memiliki nilai lebih gitu loh. Walaupun dia kehilangan fadilah tempat. Daripada tempatnya memang afdol tapi nggak khusyuk ibadahnya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi insya Allah kalau memang kita kehilangan, kita jadi nggak sholat sunnah di rumah Ustaz, tapi kita tetap tergantikan dengan fadilah yang lainnya itu, mungkin itu akan jadi lebih utama. Barakallahu fikum. Nah, lanjut jemaah.
Emak-emak. Iya. Mic-nya kasih emak-emak. Ya, emak-emak kalau ada yang mau disampaikan, mungkin bukan pertanyaan, ada yang ingin disampaikan mungkin. Tafadhol jamaah. Ya, ibu-ibu. Lama nggak ketemu. Oh, jadi Oh, ada itu. mana mic-nya? Oh. Ini mic yang ini enggak kasih. Itu ada mic. Itu mic-nya. Masya Allah. Jadi iri sama bapak-bapak ini. Masya Allah. Nah, iya jemaah. Di masa Nabi SAW perempuan itu juga bertanya. Ada sebuah hadis yang memang diperselisihkan kesahihannya oleh sebagian ulama tentang khatibatun nisa, ya, tentang seorang perempuan yang datang kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini mewakili perempuan-perempuan yang di rumah-rumah, kata dia. Kita ini para perempuan, kata dia, merawat anak-anak suami kita, melayani suami-suami kita. Kita nggak berangkat jihad gitu loh. Yang berangkat jihad ini laki-laki gitu loh. Yang berangkat sholat berjamaah laki-laki, yang Jumat laki-laki semuanya. Dia bertanya, apakah kami mendapatkan pahala seperti mereka gitu loh. Memang di ayat itu disebutkan, iya. Ketika kalian di rumah melayani, menghargai suami kalian, kemudian membesarkan anak-anak mereka, itu insya Allah akan mendapatkan pahala seperti yang dilakukan oleh laki-laki yang berjihad, yang mereka berjamaah. Namun hadis ini perselesaikan kesahihannya. Namun intinya, perempuan itu tidak disyariatkan jihad. Aisyah pernah berkata, ya Rasulullah, narol jihad afdalal amal. Kita ngelihat jihad ini amalan yang paling mulia. Afala nujahid. Kita ini perempuan-perempuan apa nggak ikut berangkat jihad juga? Apa kata Nabi SAW? Lakunna jihadun la qitala fihi. Buat kalian ada jihad yang nggak ada perang di dalamnya. Apa itu ibu? Ibu-ibu. Apa jihadnya perempuan yang nggak ada perangnya? Apa ibu-ibu? Melahirkan. Melahirkan berdarah-darah itu. Apa? Taat suami. Enggak tutu ya. Bukan. Apa? Masa nggak tahu ini perempuan-perempuan ini harus tahu. Itu pertanyaan Aisyah. Bagi kalian jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Apa? Haji, betul. Haji mabrur. Haji itu perjuangan loh. Bagi perempuan itu Allahu Akbar. Maka dikatakan jihad yang tidak ada peperangan buat wanita itu haji. Makanya kalau punya rezeki, usahakan ibu-ibu tadi berangkat haji lagi, punya rezeki lagi. Ngomong sama suami, bukan umroh ya, haji.
Kan wis mari haji bien. Kadang-kala suaminya kayak gitu. Ya sudah nggak apa-apa haji lagi. Tapi hajinya bukan kewajiban suami. Artinya istri nabung, perhiasan dikumpulin, ngomong, "Mas, aku teh haji meneng." Masya Allah, itu jihad. Tapi kembali kepada pertanyaan. Bagaimana perempuan yang ingin dapat pahala seperti suami yang berjamaah di masjid? Ya sholat di rumah. Bukan sama loh jamaah, tapi lebih baik. Jadi kalau perempuan ini berangkat ke masjid, ya udah sama kayak lakinya tuh. Tapi kalau dia sholat di rumah, khairun. Khairun itu artinya lebih baik. Hanya saja Nabi SAW tidak melarang. Jadi kalau perempuan-perempuan ini kadang-kala dia, ya anak bukan cuma kepingin sholat di masjid Ustaz, tapi anak juga dapat suasana ya. Anak kepingin di masjid dengarkan suara imam yang bagus. Supaya lebih khusyuk lagi lah Ustaz. Jadi ada unsur bukan masalah tempatnya. Tapi ada unsur tadi masalah ibadah dia. Anak kalau sholat sendirian terus terang Ustaz kadang-kala. Ya Allah banyak. Karena hafalan anak sedikit. Nggak ada masalah, silahkan ke masjid. Dan suami nggak boleh melarang loh suami istrinya ke masjid. Asalkan istrinya tidak menelantarkan kewajibannya. Aku pokoknya nak masjid. Loh anak-anak, jarno anak-anak. Aku pokoknya nak masjid. Kadang-kadang dia berpikir ingin ke masjid dapat fadilah itu. Ternyata dia dapat dosa. Karena menelantarkan yang menjadi kewajiban dia. Maka perlu tadi ada namanya fiqhul aulawiyat. Skala prioritas. Mana sih yang lebih diutama? Kenapa perempuan ini tidak disyariatkan berjamaah dan jumatan? Bayangin ya. Kalau disyariatkan perempuan sholat Jumat. Gowo anaknya kabeh nak masjid jamaah. Anaknya 6 digowo kabeh nak masjid. Karena wajib gitu loh. Jadi ini rahmatnya Allah loh. Rahmatnya Allah. Dan kayaknya kalau perempuan wajib sholat Jumat, tidak cukup masjid kabeh jamaah. Harus terus dilebarkan. Tapi memang Allah tidak mewajibkan. Karena Allah tahu dengan fitrahnya wanita. Tahu dengan tugas-tugasnya wanita. Maka tetap pahalanya sholat di rumah itu lebih baik. Kalau sholat ke masjid ya udah sama dapatnya. Maka usahakan perempuan tetap sholatnya di rumah. Tapi kalau ingin ke masjid bukan karena masalah tempat. Tapi karena ada masalah yang lain tadi. Anak mau ada kajian habis subuh ya. Atau kadang-kala kok sumpek di rumah bang. Anak tak sembahyang di masjid. Kadang-kala seperti itu. Gak apa-apa ke masjid ya. Cari suasana baru. Ketemu sama kawan-kawannya di sana. Maka gak ada masalah. Dan para suami gak boleh ngelarang istrinya. Selama dia tidak menelantarkan kewajiban-kewajiban dia. Di kampung itu yang ana heran. Kalau sholat subuh. Softnya lebih banyak perempuan daripada yang laki. Ana bingung. Apa memang janda-janda kabeh? Ndak ono bojone gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silahkan. Oke, silahkan. Itu kalau berkaitan dengan sholat di rumah tadi Ustaz. Itu kalau mau sholat syuruk di rumah tuh gimana Ustaz? Harus ke masjid atau di rumah bisa juga gitu? Masya Allah. Nah, jadi berkaitan dengan perempuan ini. Memang ada khilaf di antara para ulama. Contohnya masalah iktikaf. Jumhur ulama berpendapat perempuan tetap wajib iktikaf di masjid. Masjid jami ya. Masjid yang dipakai untuk sholat berjamaah oleh masyarakat. Tapi Al-Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya perempuan boleh iktikaf di musola rumahnya. Jadi kalau di rumahnya itu ada tempat yang memang dikhususkan untuk sholat. Ya udah dia boleh iktikaf di sana. Tapi tetap bahkan sebagian mengatakan lebih utama dia di sana tuh. Jadi di masjid, di musola yang ada di rumahnya. Dulu istilahnya ya masjid juga. Tapi masjid rumah ya. Kadangkala rumah ini ada musolanya enggak? Ada. Momen itu tempat khusus sudah. Jadi ketika perempuan itu di sana. Seperti yang dia lakukan di masjid. Dalam mazhab Hanafi enggak ada masalah. Dia boleh iktikaf di situ. Kembali kepada sholat syuruk itu. Bagaimana dengan kondisi wanita? Memang sebagian ulama mengatakan ya perempuan lebih utama sholat di rumah. Kalau dia sholat di rumahnya, sholat subuh, kemudian dia duduk yadhkurullah di tempat itu.
Bukan mengingat Allah sambil nyapu ya, enggak. Jadi duduk di musolanya itu. Kadang-kadang kala perempuan sambil apa? Sambil nyetrika atau pagi-pagi kora-kora, cuci piring, seperti itu. Enggak. Duduk di tempatnya sampai matahari terbit. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Insya Allah dia mendapatkan fadilah tersebut. Ini pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Jadi kondisinya tetap harus duduk di tempat itu berzikir. Mengingat Allah, baca Quran atau apa. Insya Allah mudah-mudahan bisa dapat. Tapi kalau dia mau ke masjid nggak ada masalah. Sekali lagi tidak ada larangan ya wanita ke masjid. Yang ada itu larangan melarang perempuan ke masjid. Jadi yang ada itu larangan melarang istri ke masjid. Barakallahu fikum. Nah. Oh ya silahkan. Tidak punya mahram. Atau apa ditinggal mahramnya? Iya, emak-emak kan punya mahram juga, masa tidak punya mahram? Oh, suaminya malas umroh gitu. Baik. Iya. Jamaah rahimakumullah, masalah umroh tanpa mahram ini sebenarnya berkaitan dengan masalah safar ya. Safar tanpa mahram. Jadi memang Rasulullah SAW mengatakan la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Perempuan itu tidak boleh safar kecuali dengan mahram. Jadi ada pendamping dia.